Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno-Rogen. Kali ini kita akan membahas masalah FIFA pengundian atau drawing untuk para peserta World Cup Under 20 yang akan diselenggarakan di Bali pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 dibatalkan oleh FIFA. Pengundian drawing ini adalah proses untuk nantinya setiap peserta tahu posisi untuk fase babak penyisian dan selanjutnya. Pengundian ini sangat penting dan merupakan bagian diketahui oleh para peserta tim negara, di mana untuk kejuaraan Piala Dunia U20 ini pesertanya sudah melalui babak kualifikasi. Ada 24 negara termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Saat ini ada polemik yang berkembang yang mendekati 1,5 bulan diselenggarakannya World Cup Under 20 akan diadakan mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Indonesia telah mempersiapkan dengan ada 6 venue stadion yang nantinya dipakai untuk pertandingan tersebut, dan baru kemarin kurang lebih hampir 1 minggu FIFA mengadakan inspeksi, cek and recheck tentang kesiapan venue dan infrastruktur, terutama stadion yang akan dipakai di turnamen akbar kedua FIFA setelah kejuaraan dunia senior yang baru-baru ini diadakan di Qatar. Stadion-stadion tersebut adalah Stadion Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Stadion Jalak Harupat di Kabupaten Badung, Stadion Manahan di Solo, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Stadion di Kapten
Tirta di Gianyar, Bali. Belum ada keputusan dan kepastian FIFA untuk menentukan venue yang akan dipakai. Erick Thohir pun pekan lalu juga telah melakukan inspeksi untuk pengecekan agar stadion tersebut sesuai dengan checklist dari FIFA untuk dicek ulang. Sisi lain, problematik di mana saat ini ada penolakan dengan hadirnya Israel untuk mengikuti kejuaraan Piala Dunia ini. Gubernur Bali menolak untuk kehadiran tim Israel di Bali, khususnya pada waktu drawing yang diselenggarakan di Bali. Dan beberapa elemen masyarakat dan tokoh masyarakat juga ada yang pro dan kontra tentang kehadiran Israel. Indonesia yang telah melakukan binding dan menang pada tahun 2019 ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Karena adanya wabah COVID, maka diundur hingga 2020 dan akhirnya pada tahun ini 2023 FIFA resmi menentukan hari dan tanggal untuk kejuaraan Piala Dunia U20. Tentu ada sebab kenapa FIFA membatalkan drawing pengundian untuk grup di Bali, karena proses yang semakin dekat, karena biasanya 2 atau 3 bulan sebelum kejuaraan itu sudah pasti ditentukan. Kalaupun ada polemik tentang hadirnya Israel, karena Indonesia khususnya PSSI baru mengetahui Israel lolos untuk kejuaraan dunia ini, di mana Israel menjadi runner up di zona Eropa. Ada 5 tim negara zona Eropa. Inggris menjadi juara, Israel menjadi runner up, dan juga Perancis, Italia, dan Slovakia. Ini baru diketahui pada Juli tahun 2022. Tentu saja dalam hal ini Federasi PSSI maupun pemerintah yang akan menjadi tuan rumah Indonesia telah
membuat kesepakatan dengan FIFA. Dari pemerintah ditunjuk Kemenpora sebagai penyelenggara organizing committee tingkat lokal, dan PSSI mempersiapkan tim nasional, dan tentunya secara teknis tentang Israel yang memang Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik adalah ranah dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Luar Negeri. Karena begitu desakan yang besar dari elemen masyarakat, karena jangan sampai sepak bola dikaitkan dengan politik. Dan ini ujian terberat bagi Indonesia. Apakah FIFA dengan pembatalan drawing tentu saja akan membatalkan dan mengambil alih host tuan rumah ini dari Indonesia. Kalau isu Israel ini menjadi problematik, maka kemungkinan Indonesia akan di-ban atau dihukum oleh FIFA, sehingga tentu saja merugikan image Indonesia di mata dunia, dan juga tentu saja dampaknya ke ekosistem perkembangan industri sepak bola di Indonesia yang tentunya akan vakum seperti di tahun 2015 Indonesia pernah di-ban oleh FIFA. Tapi kita percaya, khususnya dari PSSI, pemerintah, dan FIFA, untuk mengambil jalan terbaik. Kemungkinan Indonesia tidak di-ban dengan alasan kemungkinan kesiapan infrastruktur yang tidak memenuhi syarat untuk kejuaraan ini, sehingga Indonesia lolos dari hukuman FIFA dengan alasan infrastruktur, terutama stadion-stadion yang belum memenuhi syarat, sehingga FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah. Kalaupun ini yang kedua, di mana masalah infrastruktur Indonesia aman dari ban hukuman dari FIFA. Tapi tentu saja FIFA belum resmi memberitahukan kepada PSSI maupun ke pemerintah Indonesia. Kita harapkan masalah-masalah khususnya Indonesia sebagai penyelenggara dapat dicarikan jalan solusi dan tidak menjadi polemik Indonesia di dalam negeri. Karena dengan sepak bola kita tentu saja tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun dicabut Indonesia dengan alasan infrastruktur stadion yang tidak memenuhi syarat, ya dengan
segala risiko harus kita terima, walaupun kita rugi secara waktu, moral dan material, karena kita jangan sampai dikucilkan di sepak bola dunia, karena ini menyangkut stakeholder, banyak orang yang ada di dalam. Semoga keputusan yang terbaik yang akan diambil khususnya dari pemerintah Indonesia, PSSI dan FIFA untuk solusi menyelamatkan wajah sepak bola Indonesia. Kita harus rasional dan bijaksana, karena sesuai press release dari salah satu eksekutif komite PSSI yang mengabarkan kemarin hari Minggu bahwa FIFA membatalkan drawing pengundian peserta untuk 24 negara dengan alasan yang tidak disebutkan. Tetapi seperti diketahui, kemungkinan salah satu alasan di mana Bali menolak hadirnya Israel. FIFA memang belum secara resmi mengirimkan surat, tetapi menurut Arya Sinulinga bahwa info masih didapat dari panitia lokal, diharapkan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI melakukan lobby untuk masalah ini, baik ke FIFA maupun koordinasi khususnya kepada Kementerian Luar Negeri, Kemenpora sebagai INAVOG, penyelenggara event, juga melapor putusannya ke Presiden. Dari info media sosial, beberapa media sosial mendapat berita breaking news di mana sudah memastikan FIFA telah membatalkan Indonesia dan menunjuk Peru sebagai penggantinya, dan ini adalah berita yang belum pasti dan resmi. Kiranya kita selalu optimis dan masalah-masalah persepakbolaan dapat, masalah-masalah khususnya polemik dapat diselesaikan dengan rasional dan bijaksana. Oke, terima kasih. Salam sepak bola. Bravo Indonesia. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.